Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada Jepin, kedua Main, ketiga Japa, keempat Gia, kelima BRPT, keenam Akra, dan ketujuh Aisyah. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Jepin. Jepin pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,81%, kelapa harga 6.150. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Jepin diakumulasi ya. Yang akumulasi juga broker asing ya. Ada AK, JP, KZ, BK, dan RX. Yang jual kecil-kecil tipis, walaupun juga broker asing yang jual ya. Ada CG, MS, CU, YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Jepin mantul lagi dari support dinamik EMA 200 di 6000. Ini support dinamik garis merah ya, moving average 200. Dan terlihat volume meningkat yang lumayan ya dari volume-volume hari sebelumnya, dan juga Jepin bisa dikatakan sudah membentuk lower high baru di daerah 5.900 sampai 6.000. Jadi harusnya Jepin minggu depan bisa lanjut rebound ya. Minimal menguji resisten EMA 60 di 6.300. Kalau itu mampu di breakout, Jepin bisa lanjut sampai 6.600 nih, dan resisten sideway-nya di 6.760. Ini resisten yang terbentuk dari Juli 2020 ya. Ini berapa kali dicoba gagal, dan semoga ini menjadi momentum untuk Jepin naik lebih tinggi ya. Dan indikator MACD juga terlihat setelah downtrend masuk ke daerah oversold. Sekarang garis birunya sudah golden cross dan sangat tajam mengarah ke atas. Jadi peluang masih sangat bagus untuk Jepin minggu depan. Yang punya dari daerah bawah, lot aja ya. Jepin ini kalau nggak salah saya ada kasih rekomendasi waktu itu di Instagram waktu dia di daerah 5.900 ya. Sempat ke atas nih ke 6.300, tapi dia dibawa turun lagi. Mungkin ada yang masih hot atau yang sudah TP, ya disesuaikan ya. Jepin sepertinya ya minggu depan masih akan rally ke atas. Karena hari Jumat kemarin Jepin turun cuman menutup gapnya ada di 6.050, dan itu sudah ditutup, nggak ada gap lagi di bawah ya. Jadi harusnya bisa lancar untuk ke atas. Cuman Jepin ya agak sabar ya, jalannya kadang pelan, nggak bisa yang signifikan naiknya. Jadi seperti itu aja untuk Jepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Main hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,79%, kelapa harga 695. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main diakumulasi yang cukup besar oleh AK ya, yang jual kecil-kecil. Dan ada KK, CC, GR juga akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main hari Jumat membentuk candle hammer setelah dia menguji minor supportnya ya. Minor supportnya ada di 680. Hari Jumat Main koreksi, volume juga mengecil. Jadi ada peluang untuk minggu depan Main kembali rebound terdekat menguji 740 EMA 60-nya. Ini garis hitam nih ya, di daerah 740. Jadi ke situ arah terdekat Main. Apakah bisa spekulasi buy untuk Main? Main sudah harga tanggung. Kalau buy di harga sekarang ya sudah cukup dalam. Cut loss-nya sekitar 10% ya. Saya akan cut loss di bawah EMA 200-nya. Kalau kemarin beli Main di awal Februari ya pas ini dekat-dekat support. Sekarang udah tanggung. Kalau beli di sini cut loss di sini bisa nggak? Ya bisa aja. Kalau mau cut loss di bawah 680. Cut loss-nya di 670 sampai 665. Tapi dengan resiko ke trigger ya. Kalau market volatile mungkin bisa juga ke trigger. Ya disesuaikan lah bagaimana trading plan atau profil resiko masing-masing, siap nggak cut loss mepet, karena targetnya juga mepet. Nah, targetnya 6%, cut loss-nya ya di sekitaran 4%. Jadi ya masih rewardnya masih lebih besar, cuman nggak sampai 2 kali ya.
Jadi seperti itu untuk main. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Java. Java hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,65%, gelap harga 1.535. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Java lumayan diakumulasi oleh SQ, BCA Sekuritas, LG, BK, JP Morgan, dan ZP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Java dari ketiga saham di sektor pakan ayam ya, Cepin, Main, Java yang paling menarik menurut saya, karena Java masih mempertahankan dynamic support EMA 60 di 1480 ya. Di hari Kamis dia breakout, tapi kemarin di hari Jumat karena memang ISG waktu pagi langsung drop, dia drop juga, tapi kemudian dia rally dibawa naik lagi dengan volume yang lumayan. Potensi besar Main akan melanjutkan kenaikan minimal menguji resistennya di 5.550 kalau itu mampu di breakout, apalagi dengan volume yang lumayan, atau bisa kalau lebih bagus lagi volumenya di sesi pertama lebih dari volume hari ini, kemungkinan akan rally sampai 1650. Itu arah terdekat Java. Kalau ditarik upside-nya sampai sekarang ya sekitar 7%, mungkin bisa dalam 1 minggu ya. Jadi disesuaikan aja. Ini terlihat juga Java membentuk pola nih. Nah, dia pelan-pelan tapi mengarah ke atas. Tinggal nunggu waktunya dia breakout. Bahkan kalau Java bisa mampu confirm breakout 1600 ini ya, peluang sangat bagus bisa sampai 1800. Dan ya memang harus Java Maret minimal bisa uji 1800. Jadi yang mau swing trade ya bisa aja buy dan sesuaikan harga cut loss, harga TP-nya, dan juga indikator MACD-nya ya lumayan mulai membaik. Sudah di atas 0 lagi dan sudah golden cross lagi dan bar chart di atas 0 makin tinggi. Jadi peluang Java juga minggu depan rebound. Jadi seperti itu aja untuk Java. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Gia. Gia pada hari Jumat kemarin terkoreksi 4,76%. Kalau harga 360. Sebelumnya di hari Kamis Gia cukup tinggi naik 9,88%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Gia diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gia walaupun koreksi ya karena gagal breakout 374 resistennya, dan ini adalah resisten neckline head and shoulder-nya. Jadi ada peluang Gia bisa turun sampai 334 sampai 338 ya. Tapi kalau Gia hari Senin atau hari Selasa mampu kembali breakout 374 minimal, apalagi sampai tutup di atas 380, itu peluang bagus Gia bisa rally ke 450 sampai 480. Di 480 itu adalah resisten head and shoulder-nya, dan juga kalau dilihat nih pola head and shoulder-nya sudah dibayar ya. Ini sama ya. Ini tingginya head-nya dan dia memang harus turun sama dengan head-nya. Dan ini ya bisa dikatakan terbayar dan dia rally lagi ke atas. Dan Gia sudah membentuk lower high barunya di 320 atau bisa dibilang ini swing low, dan ini dia sudah membentuk swing high-nya. Swing high-nya yang terdekat di 380 ya, ini tinggal dia mencari swing low-nya lagi. Apakah di daerah 350 kemudian dia rebound, bisa seperti itu untuk Gia. Kalau dilihat indikator MACD masih menarik karena sudah di daerah oversold dan membuat golden cross dan garis biru udah mendekati 0. Kalau minggu depan Gia bisa breakout 380 ya garis biru akan ke atas perbatasan garis 0. Jadi seperti itu aja untuk Gia ya. Cukup menarik juga untuk minggu depan ya. Coba aja di watchlist, dipantau. Karena dalam market itu nggak bisa kita semua memantau hampir ya
di market ada 700 saham dan mungkin yang bergerak setiap hari itu yang aktif ya di atas 200. Jadi kalau kita cuma memantau running trade itu kacau. Jadi ya kalau trading itu siapkan di watchlist sahamnya ya. Misalnya 5 aja. Jadi 5 itu aja, yang mana yang peluang sangat bagus itu yang di watchlist. Jadi dalam sehari ya itu aja yang dilihat chartnya ya. Saya nggak pernah lihat running trade. Saya kalau trading ya lihat chart ini ya, karena ini kan live atau di TradingView ini juga bisa lihat chartnya. Cuman sayangnya TradingView ini delay sekitaran 5 apa 10 menit gitu. Jadi yang nggak delay ya cuman di web poems, cuman ya harus punya akun di Phillip Sekuritas atau di Stockbit juga nggak delay ya. Jadi seperti itu aja untuk dia. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BRPT. Jumat ditutup naik 4,26% ke level harga 1100. Kalau dilihat dari transaksi asing, BRPT malah di net buy asing yang cukup besar di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BRPT diakumulasi yang cukup besar juga oleh broker asing BK, JP, AK, CS, RX ya. Jadi top 5-nya broker asing yang akumulasi yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT juga bagus ya, bisa dikatakan BRPT false breakdown karena dia sempat 2 kali breakdown dari EMA 200-nya ya. Garis merah ini di daerah 1050. Di tanggal 19 Februari dia breakdown, di tanggal 22 dia breakdown, tapi di hari ketiga dia breakout. Kemudian di tanggal 24 dia breakdown lagi, di tanggal 25 dia mencoba breakout tapi gagal, dan di tanggal 26 dia breakout. Jadi menurut saya ini peluang sangat bagus untuk BRPT. Minimal kalau dia bisa melanjutkan kenaikan, menguji resisten trendline downtrendnya di daerah 1170, ke situ arah terdekat BRPT. Kalau ditarik upside-nya ya sekitaran 5-8%. Kalau dalam seminggu dapat ke situ ya lumayan 5%. Dan ya cut loss saja kalau dia breakdown dari EMA 200-nya. Cut loss-nya ya di bawah lower beberapa hari ini, lowernya akan di 1010. Nah, cut loss-nya di daerah 1010 sampai 1000 ya, sekitaran 8-9%. Jadi seperti itu untuk BRPT. BRPT juga sudah membuat swing low barunya di daerah 1000 dan harusnya ini dia mengarah ke atas, dan kalau dia mampu breakout 1180 ini mungkin juga akan rally, dan target saya bisa sampai 1400. Nah, jadi seperti itu aja untuk BRPT. Indikator MACD juga garis biru mulai menyempit lagi ya, walaupun masih di bawah 0, tapi kalau minggu depan BRPT melanjutkan kenaikan akan terbentuk golden cross dan garis biru akan mengarah ke atas lagi melewati garis 0. Dan juga BRPT di hari Jumat breakout 1080, resisten yang ditarik garis dengan disertai volume. Jadi peluang masih besar untuk lanjut. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Akra. Akra pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,74% ke level harga 3.370. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra diakumulasi walaupun tipis ya oleh BK, YP, KZ, CZ, tapi dijual yang cukup lumayan oleh DPD dan ZP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra membuat candle doji atau candle rejection saat Akra mencoba breakdown dari dynamic support EMA 20 di daerah 3350, dan ini dia tutup di 3370. Jadi untuk minggu depan juga masih ada peluang untuk Akra terdekat menguji 3500, resisten yang terbentuk dari Desember ya. Ini sempat berapa kali diuji, 1, 2, 3, 4 kali diuji namun terus gagal. Semoga ini bisa menjadi momentum untuk Akra breakout dari 3500 dan arah terdekat
ke 3680 sampai 3700, ke situ dulu arah untuk AKRA ya. Dan juga terlihat 3680 itu adalah support yang terbentuk dari Mei 2019 ya. Berapa kali diuji namun tetap bisa dipertahankan saat dia breakdown, kemudian daya naik lagi tapi kemudian gagal karena ya seperti yang diketahui waktu Januari 2020 kan sampai Februari itu COVID. Jadi itu dia rally ke bawah. Jadi ini peluang bagus juga untuk AKRA untuk lanjut naik. Bahkan kalau 3680 bisa di breakout, confirm arahnya sampai ke 4400 sampai 5000 lagi untuk AKRA ya. Jadi peluang sangat bagus juga untuk AKRA. Dan indikator MACD sayangnya membentuk dead cross ya. Tapi nggak masalah kalau AKRA kembali bisa minggu depan minimal tutup di 3500 ya, garis biru akan cross lagi ke atas dan bercat di atas 0 juga terbentuk. Jadi seperti itu aja untuk AKRA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Aisyah. Aisyah pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 5,48%, kalau harga 310. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Aisyah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah 2 hari koreksi tidak disertai volume. Ya, ini terlihat saat dia coba rally 3 hari dari tanggal 22 Februari sampai 24 Februari, volume semakin meningkat. Saat dia koreksi 2 hari, volume kecil. Jadi, yang menurut saya juga masih aman selama di atas EMA 20-nya ini. Dynamic support di 288. Jadi selama di atas 288 Aisyah aman dan masih berpotensi minggu depan bisa rebound menguji 340, itu resisten yang ditarik garis, dan juga ada resisten dinamik EMA 60. Jadi seperti itu untuk Aisyah ya. Aisyah juga masih minornya uptrend dan juga masih aman selama Aisyah di dalam uptrend channelnya ini ya. Peluang masih sangat bagus dan juga hari ini dia coba uji support trend lainnya ini dan dibawa tarik naik sedikit ya. Ya lihat minggu depan lah, kalau minggu depan dia mampu breakout itu peluang sangat bagus. Tapi kalau ternyata dia melanjutkan penurunan apalagi sampai breakdown dari 288, Aisyah bisa ke bawah lagi ke daerah 260 terdekat ya. Dan juga kemungkinan Aisyah akan sideways dulu di range harga ya. Supportnya di 260 dan resistennya ada di 340. Jadi kemungkinan juga kalau Aisyah tidak mampu breakout 340, dia akan sideways dulu di daerah sini ya. Supportnya di 260, resistennya di 340. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau beli sahamnya ini ya watchlist, tunggu, wait and see, tunggu dia kalau ke bawah dulu. Kalau memang dia sideways ya, tapi kalau dia mampu breakout ya beli buy on breakout. Cut loss kalau dia false breakout. Ya, seperti itu aja untuk Aisyah. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau join trading saham bersama Borneo Trader, baru belajar trading tapi paham cara jual belinya, ya bisa ikuti rekomendasi saya ya. Tinggal beli dan jual sesuai trading plan yang saya buat, dan juga setiap malam saya akan analisa kembali arah pergerakan saham-saham yang direkomendasikan paginya. Juga dapat rekomendasi fast trade, swing trade, dan juga di saat jam bursa kalau ada yang menarik sahamnya juga akan diinfokan ya, beserta trading plan-nya, dan boleh konsultasi portofolio bersama admin. Yang mau join bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin grup Borneo Trader Forum ya, bisa tanyakan infonya di situ. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.